Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nesa Ashari dengan NIM B1A1230029 dari kelas E. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ekonometrika mengenai olah data ECM. Untuk judul artikel yang saya angkat yaitu analisis ECM budidaya pembenihan ikan gurame di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sembori, Kabupaten Jember. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tahapan olah data di EVIUS. Tahapan yang pertama yaitu uji stasioneritas. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data variabel tidak mengandung akar unit atau unit root, yang berarti data tersebut stasioner pada level tertentu. Jika data tidak stasioner pada levelnya, maka perlu dilakukan difference untuk menstabilkannya. Dan yang kedua yaitu uji kointegrasi. Tahapan ini dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan jangka panjang antara variabel-variabel yang tidak stasioner pada level yang sama. Misalnya, semua variabel terintegrasi pada tingkat yang sama, yaitu 1. Ketiga, yaitu uji regresi jangka panjang. Tahapan ini dilakukan untuk melihat hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel. Selanjutnya yaitu uji regresi jangka pendek. Tahapan ini bertujuan untuk melihat hubungan yang lebih dinamis dan sementara antara variabel. Dan yang terakhir adalah uji asumsi klasik. Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE atau Bayes Linear Unbiased Estimator, yang tidak bias, konsisten, berdistribusi normal, dan efisien. Selanjutnya kita masuk pada tahapan ujinya. Yang pertama yaitu uji stasioner, yaitu uji stasioneritas. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar yang telah saya tampilkan, hasil olah datanya menunjukkan bahwa semua variabel stasioner pada first difference. Itu artinya data yang digunakan sudah stabil dan layak untuk diolah lebih lanjut. Untuk tahapan yang kedua yaitu uji kointegrasi. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di samping, hasil dari uji kointegrasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai residual -1 itu signifikan karena probabilitasnya sama dengan 0,00, lebih besar dari 0,05. Artinya ada hubungan jangka panjang antar variabel. Tahapan uji yang ketiga yaitu uji regresi jangka panjang. Hasilnya dapat kita lihat bahwa nilai R-squared sebesar 0,953, sehingga variasi variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen, yang dimana variabel dependen itu mampu menjelaskan perubahan pengaruh pendapatan sebesar 95% pada periode jangka panjang. Sedangkan sisanya sebesar 5% itu dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya, nilai probabilitas F statistik signifikan, yaitu sebesar 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah benih, permintaan, pakan pelet, cacing sultra, suplemen organik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan dalam jangka panjang. Dan nilai probabilitas valuenya untuk jumlah benih yaitu sebesar 0,2744, sehingga
variabel tersebut menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap pendapatan pembibitan ikan gurame. Dan tahapan uji yang terakhir yaitu uji regresi jangka pendek. Untuk hasil dari estimasi regresi jangka pendek dapat diketahui bahwa nilai R-squared sebesar 0,794 yang berarti bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 79%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 21% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dan hasil uji estimasi persamaan jangka pendek yang telah diperoleh menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000. Nilai tersebut signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama atau simultan antara variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya, apakah uji asumsi klasik terpenuhi? Jawabannya iya, semuanya terpenuhi. Karena seperti yang bisa kita lihat bahwa uji multikuliniaritas yang telah dilakukan itu memiliki nilai center FIV yang lebih kecil dari 10. Maka dapat dikatakan kalau tidak terdapat multikuliniaritas pada model ECM. Selanjutnya untuk hasil uji heteroskedastisitas dapat kita lihat bahwa nilai probabilitas R-squared sebesar 0,127 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi penyimpangan heteroskedastisitas pada model ECM. Dan bisa kita lihat juga bahwa uji autokorelasi memiliki nilai probabilitas chi-square sebesar 0,315 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model ECM tidak terdapat penyimpangan autokorelasi. Kemudian untuk hasil normalitas menunjukkan bahwa probability value sebesar 0,71146. Itu artinya data yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu berdistribusi normal dan tidak terjadi penyimpangan normalitas pada model ECM. Selanjutnya, apakah uji stasionaritas dan lainnya terpenuhi? Jawabannya ya, semuanya terpenuhi. Karena uji stasionaritas atau ADF teks, semua variabel seperti jumlah benih, permintaan, pakan pelet, cacing sultra, suplemen organik, stasioner pada freeze difference dan memiliki probabilitas yang lebih kecil dari 0,05. Ini menandakan bahwa data sudah stabil dan tidak mengandung unit Roth. Dan selanjutnya untuk uji keintegrasi terdapat hubungan jangka panjang antara variabel karena nilai trait statistik lebih besar dari nilai kritis dan nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Berarti kointegrasi antara variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Serta validitas model ECM, residual model atau RS, signifikan dan stasioner. Kemudian pada koefisien ECT atau error correction negatif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa model dapat kembali ke keseimbangan jangka panjang jika terjadi gangguan. Dan yang terakhir yaitu hasil uji hipotesis dan koefisien. Untuk hasil uji hipotesisnya yaitu H0 menjelaskan bahwa variabel konstanta tidak berpengaruh terhadap pendapatan, dan H1 menjelaskan bahwa variabel konstanta memiliki pengaruh terhadap pendapatan.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.